Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat saja ya. Amin. Oke teman-teman sekalian, pada video ini saya akan menjelaskan tentang isti'arah. Usul isti'arah ini merupakan bagian dari pembahasan ilmu balaghah. Secara bahasa isti'arah itu diartikan peminjaman ya, atau meminjam. Adapun dalam ilmu balaghah, isti'arah itu didefinisikan ya tashbihun hudhifa ahadu tarfaihi fa'alaqatuhal musyabbahah daiman. Isti'arah adalah tashbih yang dibuang salah satu tarafnya, maka alaqahnya adalah musyabbahah atau karena ada unsur kesamaan selamanya. Teman-teman sekalian, isti'arah ini merupakan bagian dari majaz. Majaz itu kebalikan dari hakikat. Kalau dikatakan majaz, artinya suatu kata itu tidak difahami atau dimaknai secara leksikal atau secara makna kamus, melainkan makna yang lainnya. Isti'arah itu berbeda dengan kinayah dan juga majaz mursal. Kalau dalam majaz mursal, itu alaqahnya itu bukan karena musyabahah atau karena kesamaan gitu. Sedangkan kalau kinayah itu tidak perlu ada alaqahnya dan qarinahnya. Nah, kalau isti'arah itu karena ada musyabahah tadi. Jadi pada dasarnya isti'arah itu adalah uslub tashbih yang dibuang salah satu torofnya. Yang dimaksud dengan torof itu adalah musyabah atau musyabbah bihnya. Nah, kalau belum paham tentang tasbih, silahkan dilihat dulu di video sebelumnya. Karena kalau kita membahas isti'arah tapi belum paham tentang tasbih, ya lumayan agak sulit ya, agak berat. Untuk itu tolong dipahami dulu tentang uslub tasbihnya baru lanjut ke isti'arah. Contohnya di sini ada salah satu syair yang sering kita dengar ya. Tola'al badru alaina, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu asadan fisuq, yang artinya kalau tola'al badru alaina artinya telah datang bulan purnama kepada kami. Yang kedua, ra'aitu asadan fisuq, saya melihat singa di pasar. Nah, kata yang berwarna merah ini tidak diterjemahkan dengan makna leksikalnya atau makna kamusnya. Al-badru itu kan bulan, asadan singa. Nah, di sini bukan makna aslinya. Badru di sini bukanlah purnama. Kita tidak menerjemahkan atau memahaminya itu telah datang purnama yang real gitu, yang asli, bukan. Melainkan ini kan maksudnya Nabi Muhammad ya. Kenapa menggunakan kata badru? Karena pada dasarnya sebelumnya itu ada uslub tashbih dulu. Jadi asalnya Muhammadun kal badri. Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama gitu, karena sama-sama menyinari, memberikan hidayah begitu. Dihilangkanlah salah satu torof dari tasbih itu, yaitu kata Muhammadnya, sehingga tersisa jadi tola'al badru alaina. Yang kedua, ra'aitu asadan fisuq. Asadan di sini bukan singa asli ya, melainkan seseorang yang pemberani karena dia saking beraninya dijuluki atau dipersamakan dengan seekor singa. Bisa saja di sini maksudnya Umar ke Asadin. Jadi Umar itu seperti singa karena sama-sama pemberani. Sehingga kita mengatakan ra'aitu asadan fisuk, saya melihat singa di pasar. Nah, asadan di sini bukan makna asli singa ya, melainkan orang yang pemberani ya, salah satunya di sini Umar gitu. Dalam isti'arah ada rukun yang harus ada.
atau yang harus terpenuhi. Pertama ada musta'ar minhu, yaitu kata yang dipinjam darinya atau musyabbah bih. Jadi kalau dalam tasbih itu ada musyabbah bihnya. Nah, dalam isti'arah disebut dengan musta'ar minhu. Yang kedua ada musta'ar lah, yaitu kata yang dipinjami untuknya atau musyabbah. Kemudian yang ketiga ada musta'ar, yaitu sifat yang dipinjam atau wajah tasbihnya. Contoh di sini, ra'aitu asadan fisuq. Nah, asadan di sini sebagai musyabbah bihnya. Berarti kalau dalam isti'arah itu sebagai musta'ar minhunya. Sedangkan kata Umar atau lelaki yang pemberani itu disebut dengan musta'ar lah. Sedangkan musta'ar atau sifat yang dipinjamkan adalah sifat asy-syaja'ah atau pemberani. Dalam isti'arah ada beberapa pembagian. Pertama, dilihat dari segi korinahnya, isti'arah dibagi menjadi tasrihiyah dan juga makniyah. Isti'arah tasrihiyah adalah tasbih yang dibuang musyabbahnya. Contoh, tola'al badru alaina. Asalnya Muhammad kal badri. Nah, kata Muhammadnya atau musyabbahnya dibuang menjadi atau tersisa al-badu saja. Yang kedua, isti'arah makniyah adalah tasbih yang dibuang musyabbah bihnya. Contoh di sini, was-subhi idza tanaffas, dan subuh ketika bernafas. Subuh kan enggak bernafas ya, yang bernafas adalah manusia. Jadi di sini asalnya adalah as-subhu kal insan. Jadi subuh itu seperti manusia karena yang bernafas itu kan manusia ya. Nah, musyabbahnya masih ada, musyabbabihnya dibuang, yaitu kata al-insan yang dibuang. Kemudian dilihat dari segi pembentuknya atau segi katanya yang terdapat isti'arah, maka isti'arah terbagi menjadi asliyah dan juga tabaiyah. Isti'arah asliyah adalah isti'arah yang berupa isim jamid. Contohnya, ra'aitu asadan fil fasli. Asadan merupakan isim jamid. Kalau isti'arah tabaiyah adalah isti'arah yang berupa isim mushtaq atau fi'il. Contohnya di sini, goroda syairu biqasidah. Goroda itu artinya berkicau ya. Asyairu seorang penyair. Yang berkicau kan bukan penyair tapi burung ya. Nah, goroda di sini dimaknai bernyanyi ya atau menyanyi, bukan berkicau. Nah, karena goroda ini merupakan fi'il, maka isti'arahnya disebut dengan isti'arah tabaiyah. Kalau dilihat dari segi ciri-cirinya atau tanda yang muncul dalam isti'arah, isti'arah dibagi menjadi murasyahah, mujarradah, dan mutlaqah. Isti'arah murasyahah adalah isti'arah yang disebutkan ciri musyabbah bihnya ya. Yang disebutkan ciri musyabbah bihnya. Contoh, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Kata ishtarau artinya membeli, tetapi makna sini bukan membeli karena al-dhalalah kesesatan itu bukan dibeli melainkan ikhtaru ya, memilih. Nah, ikhtaru disamakan dengan ishtarau. Tandanya di sini ada robihat, artinya tidaklah untung atau rugi. Nah, kata rugi itu merupakan ciri dari ishtarau, bukan dari ikhtaru ya. Yang namanya untung, rugi, laba gitu, itu merupakan tanda dari jual beli. Nah, karena ishtaro itu kan merupakan musyababihnya, robihat adalah tandanya, maka termasuk
isti'arah murasyahah. Yang kedua, isti'arah mujarodah. Kalau isti'arah mujarodah adalah isti'arah yang disebutkan ciri musyabbahnya. Contoh di sini, ra'aitu asadan fil masjid. Saya melihat singa di masjid. Asadan ini merupakan musyabbah bihnya. Musyabbahnya adalah seseorang yang pemberani. Nah, di sini ada kata fil masjid, di masjid. Kira-kira yang sering di masjid atau secara kelazimannya yang berada di masjid itu singa atau orang? Tentunya orang ya. Berarti merupakan tanda dari musyabbahnya. Karena disebutkan tanda-tanda dari musyabbah, maka termasuk isti'arah mujarrodah. Kemudian yang ketiga isti'arah mutlaqah. Nah, kalau yang ketiga ini tidak disebutkan tanda keduanya, baik itu tanda musyabbah atau musyabbah bihnya. Contoh di sini, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Dan ikutilah cahaya yang diturunkan bersamanya. Nah, an-nur ini di sini tidak dimaknai cahaya yang sebenarnya, melainkan yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan pada ayat ini tidak disebutkan tanda dari an-nur ataupun dari Al-Quran. Maka ini termasuk isti'arah mutlaqah. Oke, kalau belum paham silahkan diulangi aja dulu ya. Sekarang kita latihan di sini. Ini ada ayat yang berbunyi fadzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, ya. Yang artinya maka Allah merasakannya pakaian kelaparan dan ketakutan. Oke. Sekarang kita tentukan apakah ini termasuk isti'arah tasrihiyah atau makniyah, termasuk asliyah atau tabaiyah, kemudian termasuk murasyahah, mujarradah atau mutlaqah. Oke, yang pertama dari segi qarinahnya. Ini yang dibuang itu musyabbah atau musyabbah bihnya? Ya, yang dibuang di sini adalah musyabbahnya. Kata alju ini bukanlah bagian dari libas ya. Gak ada tuh jenis pakaian kelaparannya. Berarti libas di sini bukan makna aslinya ya, melainkan yang sebenarnya adalah idaqah gitu, perasaan atau alam gitu, rasa sakit. Berarti yang dibuang adalah musyabbahnya. Karena yang dibuang adalah musyabbahnya, maka ini termasuk tasrihiyah. Kemudian dari segi pembentuknya, kata libasa ini termasuk isim mustaq atau isim jamid? Ya, isim jamid. Karena isim jamid maka termasuk isti'arah asliyah. Kemudian dari tandanya nih, apakah murasyah, mujarradah atau mutlaqah? Nah, di sini ada kata adzaqo. Adzaqo itu artinya memberikan rasa ya, atau merasakannya. Karena merasakannya, rasa dengan libas itu kan gak nyambung ya. Atau yang sebenarnya kan kalau pakaian itu kan harusnya Allah memakaikannya, bukan merasakannya. Berarti karena adzaqo ini merupakan tanda kelaziman dari alam atau rasa sakit, dan alam ini merupakan musyabbah. Karena yang disebutkan adalah tanda dari musyabbah, maka termasuk isti'arah mujarradah. Kalau seandainya di sini ayatnya Allah memakaikannya, ya berarti termasuknya murasyah, tetapi kan adzaqo termasuk mujarradah. Oke. Terima kasih teman-teman telah melihat video ini. Sekian dan demikian untuk materi kali ini. Kalau yang lebih lengkapnya lagi, silahkan lihat di blog saya. Linknya ada di deskripsi video ini.
Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.